Kopi kenangan hampir disuntik hampir jumlah yang sama, Mas. Tapi di lapangan kopi kenangan ada di mana-mana. Dasar curiganya juga kan tidak berbasis data. Loh, itu data ini. Data dari mana? Loh, peristiwa Anda melihat dalam konteks kasat mata, pendekatan Ubed, orang-orang yang hari ini melek digital ini, itu tidak layak mendapatkan uang lebih. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta klarifikasi dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun terkait laporan dugaan korupsi dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Lalu juga ada saat yang sama, ada data juga bahwa Presiden mengangkat ayah dari anaknya yang kerjasama dengan anak Presiden ini menjadi duta besar. Lalu ada pergeseran kepemilikan saham yang tadinya milik anak dari petinggi PTSM, lalu menjadi milik anak Presiden. Jelas gini. Lalu keterkaitannya dengan korupsi dan money laundry atau pencucian uangnya di mana? Apa yang disampaikan Ubed itu kan bisa kita tracking di LHKPN atas di beberapa perusahaannya, kan ini udah jadi perusahaan terbuka. Iya. Jadi data itu maksud nggak terlalu sulit sekali. Di mana unsur korupsinya? Itu unsur korupsi di mana? Atas pencucian uangnya di mana? Orangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Ubedillah Badrun menyatakan proses klarifikasi berlangsung selama 2 jam. Dalam klarifikasi diserahkan pula dokumen tambahan untuk memperkuat laporan. Namun tak dijelaskan secara spesifik terkait dokumen tambahan itu. Hampir 2 jam ya. Kemudian juga kami sekaligus membawa dokumen tambahan yang untuk memperkuat apa yang kami sampaikan. Pernyataan Ubed itu, data itu didasarkan oleh asumsi. Salah. Dan itu disampaikan, mendapatkan data itu juga dari media. Itu dong. Kita punya penyampaian Bung Ubed. Penyampaian Bung Ubed itu kita punya, Bung. Gitu. Gini. Bung Ubed, sadar dulu, gini. Oke, silakan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan KPK berkepentingan meminta keterangan dari pelapor sebelum melakukan pendalaman. Nah, ini laporan yang sudah kita terima dari saudara pelapor atas nama Ubedillah. Laporan itu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah pemberitahuan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya tentang telah, sedang, atau akan terjadi suatu peristiwa pidana. Nah, tentu KPK berkepentingan untuk meminta keterangan kepada pelapor itu sendiri. Nah, nanti baru kita lakukan pendalaman apa yang dilaporkan, pihak yang terkait, bukti-bukti permulaan apa yang dimiliki, tentu kita akan uji. Nanti kita akan berikan kesimpulan, tentu ini adalah proses, dan kami pastikan KPK akan menyampaikan kepada publik pada saatnya. Ketika Bung Ubed menyampaikan itu, Bung Ubed dan KPK, lantas Bung Ubed tidak rilis itu ke media, ke publik, mungkin kita tidak tahu. Tapi ketika Bung Ubed menyampaikan ke publik, apa yang disampaikan Bung Ubed itu sebuah pernyataan yang sebetulnya itu menjadi dasar kita, bukan itu asumsi. Kita kembali. Sementara itu, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tidak mempersoalkan tindak lanjut KPK atas laporan yang disampaikan dosen UNJ terhadap dirinya. Gibran menyatakan hingga saat ini ia belum menerima panggilan setelah adanya laporan Ubedillah Badrun ke KPK. Kalau misalnya ini belum ada pemanggilan apapun, belum. Tapi kan kemarin dia diklarifikasi membawa setumpuk alat bukti katanya. Ya, silahkan. Berproses saja. Mohon, makasih ya. Siap. Lalu kaitannya dengan perusahaannya apa, Bel? Loh, ini karena ini petinggi yang tadi saya sebut. Jadi maksud lo bahwa anaknya presiden ini ikut berkontribusi untuk membakar hutan? No. Relawan Jokowi Mania yang mengingatkan pelaporan terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK harus didasari oleh data yang telah teruji kebenarannya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Relawan Jokowi Mania terkait pemeriksaan yang telah dilakukan KPK terhadap dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun yang melaporkan dua putra Presiden Jokowi. Bekerja sama. Gini, Bet, secara substansi, saya sepakat dengan apa yang Ubed lakukan. Secara substansi. Oke. Nah, problemnya ketika apa yang you sampaikan itu tidak terbukti,
itu berbahaya, Bet. Oke. Iya. Tapi kita akan tunggu bagaimana kemudian di you KPK sebagai akademisi, you sebagai dosen. Ya, kita akan tunggu nanti di KPK bagaimana. Anda yakin akan terbukti itu? Relawan Jokowi Mania mengingatkan laporan yang tidak didasarkan pada kebenaran bisa dijerat secara pidana. Sementara terkait dengan laporan relawan Jokowi Mania ke Polda Metro Jaya, pihaknya menantikan panggilan selanjutnya dari polisi. Laporan itu ada dua bentuknya. Yang pertama laporan secara terang-terangan seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, hanya dugaan-dugaan saja, itu sangat berbahaya bagi pelapor, sangat berbahaya. Kalau hanya dugaan-dugaan saja. Dugaan-dugaan hanya boleh dimiliki oleh lembaga kepolisian, ataupun lembaga kejaksaan, ataupun lembaga penegakan hukum. Memang ada azas praduga tidak bersalah, itu wajib. Tapi dalam melaporkan orang, itu wajib hukumnya mempunyai data yang konkret dan valid. Nah, kalau misalnya ini benar bohong, maka akan ada pasal-pasal yang nanti, yaitu 317, 242. Kita sama-sama punya konsekuensi hukum ya. Dia terbukti, dia punya konsekuensi hukum. Sama, dia juga punya konsekuensi hukum karena menuduh saya memfitnah. Anda dianggap sebagai orang-orang yang secara sengaja merusak reputasi orang-orang, padahal tidak ada bukti yang Anda bawa. Tapi ketika ditanya, kan nggak perlu ada bukti. Berdasarkan undang-undang yang saya lihat di nomor 5 tahun 2019, itu terdapat di pasal 2 bagian F. Di sini kan dituntut netralitas dari seorang ASN dalam dia berpikir, dalam dia bertindak, maupun dia bersikap. Dan tentunya tanpa ada kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN oleh aktivis dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Beberapa kali berdasarkan wawancara di media, ternyata data yang beliau miliki belum kuat, jadi hanya berdasarkan asumsi saja. Jadi tidak ada data yang kuat untuk bisa dikatakan bahwa Gibran dan Kaisang ini melanggar hukum korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Iya. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Agar pihak kementerian terkait mengambil tindakan terhadap Ubedillah, karena saya kan melihat Ubedillah ini kan melaporkan putra dari Pak Presiden, yaitu Kaisang dan Gibran, cenderung sangat tendensius. Ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang memang lu nggak punya bukti, lu tapi udah melaporkan, merusak nama saya. Tidak, kami membawa bukti dalam bahasa hukum mungkin disebut sebagai bukti permulaan. Jadi jangan katakan tidak ada bukti. Dan bukti itu kita ambil secara resmi, legal, melalui sudah prosedur hukum. Ya. Memang mereka mau coba memojokkan kita. Pak Joko Widodo yang tegas mengatakan jadikan hukum panglima. Tapi apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang berharga bagi kepentingan bangsa di masa depan. Karena isu yang kami angkat adalah isu korupsi. Ya, kalau soal kritik, silakan bisa di-track. Saya sejak zaman Orde Baru sampai memperbaiki bab. Itu ada banyak perusahaan yang bermasalah dalam soal pembakaran hutan. Pertanyaannya, mengapa ada perusahaan yang tidak diusut sampai sekarang? Ubedillah ini ada sesuatu kepentingan kelompok tertentu yang coba memanfaatkan beliau ini. Gitu. Jadi apa motifnya yang dilakukan ini oleh Mas Ubed? Yang jelas motifnya politik. Ubed ini kan saya tahu kemana. Mas Ubed, Anda harap tenang dulu, saya jujur dong, Bet. Akan ke ini orang mengkaitkannya dengan ini muncul karena Gibran memang mau ke DKI Jakarta. Apakah pola lapor-melapor KPK ini memang efektif untuk menjegal calon-calon yang dalam radar survei? Survei di Pilgub Jateng menunjukkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut unggul di antara banyak tokoh politik lain. Bisnis itu kan saat ini kan banyak orang yang bisa memperoleh kekayaan yang fantastis dengan bisnis sekarang ini. Jadi kalau memang dianggap itu tidak wajar, silakan cari data yang valid, melanggar hukum tidak.
Kalau hanya berdasarkan asumsi, akan banyak keluarga pejabat negara maupun pejabat negara yang akan dilaporkan ke KPK. Kalau kita berkaca kepada anak-anak presiden sebelumnya, misalnya itu pada masa Pak SBY, kan ini sangat disorot. Misalnya waktu itu Mas Ibas, dalam kasusnya Mas Anas dan juga Enji kalau nggak salah ya. Tetapi kenapa ini nggak menjadi sorotan Mas Ubedillah kalau beliau mengatakan concern terhadap praktik-praktik korupsi dan tindak pidana pencucian uang? Ya silakan juga dituntut dong. Misalnya KPK secara jelas terang benderang buka sampai sejauh mana keterlibatan Mas Ibas, ada atau tidak. Kalau kita lihat terakhir dibongkar ternyata kan ada hubungan dengan PKS ya gitu. Yang namanya kemungkinan bisa saja, semua kan serba mungkin. Waktu yang akan membuka itu Mas Ubedillah ini dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu atau tidak. Beliau itu kan berasumsi ada perusahaan yang melanggar hukum terus bekerja sama dengan perusahaannya Gibran dan Kaisang. Tentunya kan harus bisa dibuktikan, benar nggak ini dari uang kejahatan kan gitu. Mas Ubedillah ini sudah langsung membesar-besarkan informasi pelaporan ini sebelum beliau itu melaporkan ke KPK. Saya melihatnya itu ada sesuatu gitu loh.